Halo semuanya, saat ini kita akan praktikum, yaitu bagaimana perkembangan gonad pada ikan, yaitu meliputi tahap pertumbuhan hingga dewasa. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan, dan beginilah suasana di laboratorium. Perkembangan gonad pada ikan meliputi tahap pertumbuhan hingga dewasa kelamin dan pematangan gamet. Proses ini melibatkan perubahan sitologik, histologik, dan morfologik pada gonad, serta perubahan berat dan volume. Tingkat kematangan gonad adalah tahap perkembangan organ seks primer jantan dan betina sejak awal perkembangan hingga setelah pemijahan. TKG pada ikan yaitu dibagi menjadi 5 tahap, TKG 1, 2, dan 3, 4, 5. Gambaran histologi dan seluler. Selama perkembangan gonad terjadi perubahan histologis dan seluler. Pada tahap awal perkembangan embrio, sel germinal belum berkembang sampai unsur somatik. Gonad berkembang. Setelah larva menetas dan mulai makan, sel germinal bermigrasi ke posisi di gonad dan berdiferensiasi menjadi oogonium atau spermatogonium. Indeks kematangan gonad adalah nilai persentase perbandingan berat gonad terhadap berat tubuh ikan. IKG digunakan untuk menentukan stadia kematangan gonad dengan melihat hubungan pertumbuhan somatik dan perkembangan gonad. Yang pertama ada udang yellow cherry, di mana TKG 1 memperlihatkan ovarium mulai terlihat sebagai garis kecil berwarna putih transparan yang berada di bagian punggung. Bentuk ovarium oval dengan bintik-bintik coklat kecil di tengah permukaan ovarium. Untuk TKG 2 pada udang yellow cherry, yaitu ovarium berwarna putih kekuningan dengan bintik coklat yang lebih besar dibandingkan TKG 1. Bintik coklat mulai membentuk lingkaran kecil dan belum tersambung sempurna ke permukaan ovarium. TKG 3, ovarium berwarna kuning cerah dengan bintik coklat yang lebih banyak membentuk lingkaran penuh di permukaan ovarium. TKG 4, ovarium berwarna hijau tua dan terlihat pucat setelah pemijahan. Lanjut ke perkembangan gonad ikan lele. Pada TKG 1, gonad masih sangat kecil dan belum berkembang. Pada TKG ini, oosit bakal gonad masih seperti ovum yang akan berkembang menjadi oosit primer. Ini merupakan salah satu cara untuk melihat kematangan gonad, yaitu dengan kateter. TKG 2 pada lele, yaitu gonad mulai terisi sebagian kecil rongga tubuh 1/3. Pada pengamatan histologi, terlihat oosit berada pada tahap perkembangan kuning telur. Nah, TKG 3, gonad mengisi sekitar setengah dari rongga tubuh. Beberapa oosit memasuki fase vitellogenesis yang ditandai dengan terbentuknya buliran vitellogenin yang tersebar di seluruh sitoplasma dan oosit dengan bentuk bulat sempurna. TKG 4, gonad terisi hampir seluruh rongga tubuh, yaitu sekitar 3/4. Pada kondisi ini, ikan lele sudah siap untuk dipijahkan. Nah, untuk TKG 5, sel telur sudah dikeluarkan ataupun sel sperma hingga gonad kosong dan terdapat sisa telur setelah ovulasi. Secara histologis akan terlihat folikel yang kosong dan korpus luteum yang menandakan bahwa gonad sudah mengalami ovulasi serta fase ovulatori. Dilanjutkan dengan perkembangan gonad ikan mas. Pada TKG 1, gonad sangat kecil, transparan dan seperti benang. Gonad jantan berbentuk pipi dan berwarna kelabu, sedangkan gonad betina berbentuk bulat dan berwarna kemerah-merahan. TKG 2, gonad mulai mengisi 1/4 rongga tubuh. Gonad jantan tetap berwarna kelabu, putih dan pipih, sedangkan gonad betina mulai berwarna kemerah-merahan atau kuning dan berbentuk bulat telur. Pada TKG 3, gonad mengisi sekitar setengah rongga tubuh. Gonad jantan berwarna putih, sementara gonad betina sudah berwarna kuning. Bentuk telur mulai tampak melalui dinding ovarium. Pada tingkat kematangan gonad keempat, gonad hampir penuh, mengisi rongga tubuh sekitar 3/4. Gonad jantan tetap berwarna putih, sedangkan gonad betina berwarna kuning dan hampir bening. Telur dapat terlihat dengan jelas, terutama jika perut ikan diletakkan lembut dan ditekan dengan lembut. Pada TKG kelima, tahap ini, gonad sudah kosong setelah pemijahan. Gonad jantan menunjukkan tanda-tanda pengosongan sperma, sedangkan gonad betina juga terlihat menipis karena telah mengeluarkan telur. Berikut ini adalah contoh gonad betina. Sudah mulai terlihat telur di dalamnya. Kira-kira tingkat kematangan gonad keberapa ya ini? Dari yang sudah dipaparkan, kalian sekarang sudah tahu kan bagaimana perbedaan gonad jantan dan gonad betina? Nah, perkembangan gonad betina dapat dikenali daripada gonad jantan pada ikan, yang diferensiasi ovarium terlihat lebih awal daripada diferensiasi testis.